نخشى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullahu jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan kemudahannya, atas rahmat dan kurnianya kita diizinkan untuk melanjutkan kegiatan ilmiah ubudiyah yang insyaallah berbarakah yang dilakukan setiap 7 hari sekali, yaitu muhadarah, mengkaji ulang ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dengar dari para ulama kita ataupun juga yang telah pernah kita baca di dalam kitab-kitab dan seterusnya, sambil mengingat sedikit demi sedikit dari nama-nama para salafus soleh, para sahabat dan sahabiyat, juga para tabi'in dan tabi'iyat yang seterusnya yang berjasa menyampaikan agama ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tiba di hadapan kita dengan selamat insya Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji ulang pembahasan yaitu mengenai sebab-sebab didapatkannya keberkahan. Keberkahan ini sudah jadi bahasa kita ya, asalnya adalah dari bahasa Arab. Al-barakah, iya betul. Al-barakah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Al-barakah subutul khair wa nama'uh. Keberkahan adalah subutul khair, tetapnya kebaikan. Ada yang perlu pen. Wa nama'uh, dan pertumbuhannya, pertambahan kebaikan tadi. Makanya dikatakan haud itu adalah barikah, telaga dikatakan barikah. Mungkin kalau di sini apa namanya, tasik kah ya? Nah, semacam tasik itu dikatakan barikah karena airnya terus menetap dan bahkan bertambah, tidak menghilang seperti sungai istilahnya. Terkumpulnya air, itu dikatakan barikah, tempat berkumpulnya air. Demikian pula al-barakah, keberkahan. Dikatakan barakah karena kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah terkumpul di situ dan bahkan bertambah. Dan dengan adanya keberkahan, kita akan melihat kebaikan yang banyak dan bahkan melihat keajaiban-keajaiban. Kalau sesuatu itu ada berkahnya, maka akan muncullah kebaikan dan keajaiban sesuai dengan kadarnya tentunya.
Makanya tatkala Khalilullah yang pertama, nah, pertanyaan untuk anak-anak Mukbil ya. Nabi Ibrahim terkait dengan istri beliau yang pertama. Nah, siapa tunjuk dari ayah Nafal? Sabar, gantian dulu. Nah, ya. Siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Sabar, bentar dulu, biar mencoba dulu. Iyalah, ditunjuklah ya. Hajar. Itu yang kedua ya, Abdurrahman. Allah. Siapa tunjuk tadi? Tunjuk teman. Tunjuk teman. Sarah, betul. Solihin dapat nama yang betul yaitu Sarah. Insya Allah dapat solihat. Masa hadapan. Baik. Jadi makruf bahwasanya mereka berdua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istri beliau yaitu Sarah radhiyallahu anha tidak dikurniai anak sehingga mencapai usia lanjut. Bahkan dikatakan apa? Sarah itu atim. Apa arti atim? Iya, mandul. Iya, nak kemana? Ke bilik air, boleh. Tetapi kemudian datang 3 malaikat yang memberikan kabar gembira akan akan datangnya lahirnya seorang anak. Ayo, anak ini siapa yang belum tunjuk jari tadi? Abdurrahman dulu. Ismail. Sabar dulu. Sebentar. Yang belum tunjuk jari siapa? Isa. Ya, Abdurrahman. Ya, Fatul Fatah. Ishak, betul. Nanti anaknya adalah Ishak. Karena kalau Ismail itu anak Nabi Ibrahim dengan sabarlah, tunjuk jari dulu. Siapa namanya? Nama anak Ismail? Anak Ismail. Nama uminya Ismail siapa? Nama maknya Ismail siapa? Hajar. Jadi 3 malaikat ini datang memberikan kabar gembira akan adanya anak. Maka Sarah mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Dia mengatakan, aduhai celaka saya, apakah saya akan melahirkan sementara saya ini mandul dan suami saya ini sudah tua renta. Sungguh ini adalah perkara yang ajib, perkara yang mengherankan. Maka para malaikat tadi mengatakan, ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kalian merasa heran dengan urusan Allah yang mana itu adalah rahmat dan keberkahan Allah untuk kalian, wahai ahlul bait, wahai keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu Hamidun Majid, maha terpuji lagi maha agung. Jadi kalau berkah itu sudah turun, memang akan timbul keajaiban. Wanita yang sudah tua renta pun mungkin saja melahirkan anak. Jadi tidak boleh berputus harapan dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, dari sini tahulah kita betapa pentingnya masalah keberkahan. Makanya para nabi, yang mana para nabi itu diberkahi, mereka selalu merasa untuk memerlukan tambahan berkah dari Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam sahih beliau, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama Nabiullah Ayyub yaghtasilu uryanan id kharra alaihi rijlun min dhahab faja'ala yahsi bi saubihi fanadahu Allah azza wa jalla, ya Ayyub alam agnaituka amma tara, qal bala wa izzatika ya rabbi walakin la ghina bi an barakatik. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala suatu ketika Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasallam mandi telanjang,
Namanya mandi sendirian tak masalah, tidak harus pakai baju yang lengkap, terserah, tidak dilihat orang lain. Tiba-tiba saja jatuh kepada beliau sekumpulan emas. Maka kemudian beliau meraupnya, mengumpulkannya dengan pakaiannya. Jelas pakaian diletakkan di dekat situ. Kemudian Allah Azza wa Jalla dari atas langit menyerunya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu dari benda yang engkau lihat ini?" Nabi Ayub sebelum jatuh sakit, beliau kaya raya. Setelah sembuh, beliau juga kaya raya 2 kali lipat. Memang yang penting bukan masalah kekayaan duniawi, tapi yang penting adalah kekayaan hati, sehingga tidak terlena dengan fitnah dunia. Baik. Cuma ternyata tatkala datang istilahnya apa ya, hujan emas, beliau tetap mengumpulkannya, bukan karena gila harta, bukan karena ingin membeli kereta-kereta mewah atau istana-istana megah dan seterusnya, bukan. Tetapi beliau tahu ini datang dari Allah dan ini diberkahi. Makanya Nabi Ayub mengatakan, "Bala wa izzatika ya Rabbi, walakin la ghina bi an barakatik." Tentu wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, akan tetapi saya tidak pernah merasa tidak perlu dari keberkahanmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tahu betapa pentingnya keberkahan, betapa perlunya dia akan keberkahan masa. Semakin orang belajar, semakin dia tahu masa itu pendek. Sayang kalau dibuang-buang, masa muda dibuang untuk berfoya-foya, nanti tua tinggal bangkanya atau apa entah. Dalam keadaan bekal akhirat belum dipenuhi sebaik-baiknya, maka dia sangat memerlukan keberkahan agar umurnya itu diberkahi, agar masanya diberkahi, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia itu diberkahi, sehingga menghasilkan ibadah yang banyak, menghasilkan pahalanya yang banyak, menghasilkan derajat yang tinggi dan seterusnya. Kalau orang kafir umur 70 tahun, 80 tahun tidak diberkahi karena tidak beriman kepada Allah, sehingga pulang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan terlaknat, tidak membawa bekal kebaikan. Tayyib. Nah, karena keberkahan itu sangat penting, maka di dalam perjumpaan kali ini, dan insya Allah akan dilanjutkan pada perjumpaan yang masa hadapan, kita akan membahas beberapa langkah untuk mendapatkan berkah. Langkahnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah langkah umum atau sebab yang umum. Yang kedua adalah sebab khusus. Sebab umum adalah dengan cara apa? Al-imanu wat taqwa. Beriman dan bertakwa. Ayo, pertanyaan untuk anak-anak, apa sih keimanan itu? Keimanan itu apa? Sholihin itu cari. Itu termasuk keimanan, ketergantungan hati pada Allah, jelas termasuk keimanan. Tapi iman itu apa? Mengingat Allah termasuk keimanan, tentu. Cuma yang kita inginkan bukan contohnya. Oh ya, Abdullah. Bertakwa termasuk iman, cuma itu nanti pembahasannya. Ya. Ayo, Allahumma barik. Yaitu apa? Tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan hati. Semua berita dari Allah dan Rasulnya dipercayai, dibenarkan. Kemudian iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan. Kemudian apa itu? Amalun bil arkan wal jawarih, yaitu mengamalkannya dengan anggota badan. Iman itu mungkin bertambah dengan ketaatan dan mungkin juga berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah iman. Kemudian takwa, ayo ketakwaan untuk anak-anak siapa yang ingat takwa itu apa? Ya, iya bertakwa pada Allah itu apa? Ilyas? Mengikuti perintah Allah. Iya. Yang kedua, setelah mengikuti perintah Allah, yang kedua apa? Menjauhi larangan Allah. Iya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Idatus Sabirin. Hakikatut taqwa, yaitu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hakikat ketakwaan adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mana dalil bahwasanya dengan iman dan takwa maka akan didapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mungkin lidahnya mengakui Allah benar, tapi dalam kehidupan sehari-hari malas beribadah atau bahkan tidak percaya janji Allah, buruk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini hakikatnya adalah mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Jadi dengan iman dan takwa akan dibukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Kebaikan-kebaikan dari langit dan dari bumi akan datang kepada penduduk negeri-negeri tadi. Ayo, pertanyaannya, berkah dari langit contohnya apa? Sebentar, yang lain. Sekarang Firdaus. Apa berkah dari langit? Sabar dulu. Kasih suatu ya? Mator hujan. Wah, pandai. Wah, barik. Baik. Siapa lagi berkah dari langit? Matahari, betul. Iya. Tanpa matahari kita kedomi letih, bayar mahal, ya. Surga. Sih betul juga ya. Cuma yang diinginkan adalah yaitu untuk penduduk negeri-negeri, yaitu di dunianya dulu. Sebentar, Abdurrahman. Angin, betul, angin yang sepoi-sepoi, terutama kalau kita sedang keluh ada angin, oh sedapnya. Kalau tak ada angin kita perlu kipas, ya. Bulan adalah berkah dari langit sih, betul ya, biar tak gelap lah, ya betul. Kalau malam, mukul apa? Sama bulan juga, udah boleh. Bintang, ya boleh biar tidak gelap. Apa? Salji. Apa berkah salji? Maksudnya apa manfaat yang diambil dari salji? Buat itu patung salji itu. Kan untuk beli teman baling-baling itu. Pasti betul, pasti semua yang dari Allah ada berkahnya, kurnia-kurnia. Tapi apa buktinya? Berkah yang berupa salji apa? Contohnya kebaikan salji apa? Biar sejuk, ya boleh lah. Apa? Udara, iya udara, betul ya. Si Al-Quran betul, jelas itu keberkahan terbesar. Cuma nanti kita bahas khusus, boleh. Sudah ya, insya Allah. Sekarang berkah dari bumi, ya. Pokok, boleh. Ya. Buah-buahan, boleh. Tumbuh-tumbuhan sama, boleh. Tak apa. Binatang, boleh. Ya. Orang, boleh juga sih ya. Ya. Rumput. Pasti ada hikmahnya. Kenapa rumput? Ada apa dengan rumput? Untuk apa rumput? Ulang-ulang. Untuk makanan kambing. Nanti kambingnya kita satai. Boleh. Tadi apa tadi? Gunung. Ada apa dengan gunung? Untuk panjat-panjat. Tapi kaki harus sembuh dulu. Tadi sudah, ya. Air. Air tadi sudah belum? Boleh lah, air dari ya betul punca itu. Nanti boleh diproses, kita dapat duit banyak itu. Tak perlu beli dari Singapura, ya. Api. Apa berkahnya api? Betul, tak boleh gelak. Tapi apa maksud contohnya berkah api gimana? Panas. Kalau panas terus kenapa? Bakar sampah. Oh iya betul, bakar sampah. Iya biar tak penuh tuh. Macam sudah, semua sudah insya Allah. Itu contoh sudah banyak. Tayyib, graffiti, ya boleh. Tayyib, intinya adalah dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan keberkahan dari arah langit dan dari bawah kaki kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan para ahli kitab. Allah taala mengatakan walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka mau melaksanakan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, yaitu Quran,
Sementara Taurat dan Injil menyuruh ikut Quran, dan Al-Quran menghapus hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dan Injil. Intinya melaksanakan syariat, mengikuti iman dan takwa. Pastilah mereka mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Itu tadi adalah sebab umum untuk mendapatkan keberkahan, yaitu iman dan takwa. Sekarang kita mengambil beberapa contoh sebab-sebab khusus untuk mendapatkan keberkahan. Ya, keberkahan. Baik. Sebab yang pertama, kita ambil dari mana dulu ya? Sebentar, tadi ada yang terlewatkan tidak? Oh iya, tadi tentang keutamaan berkah, pentingnya berkah. Tadi hadis siapa? Nabi Ayub. Tadi belum kita bahas rawi-rawinya kan ya? Hadisnya sahabatnya siapa sahabatnya tadi? Iya. Sahabatnya siapa yang ingat hadis Nabi Ayub yang mendapatkan hujan emas tadi itu? Sahabatnya siapa ya? Ayo Abu Hurairah. Ayo, ini wajib tahu semua anak-anak. Ya. Ayo, belum ditanya sudah tahu. Yaitu Abdurrahman bin Sakhar namanya. Anak-anak yang lain. Pertanyaan berikutnya ya, ya. Dari Yaman. Belum ditanya. Soalnya sudah tahu dari Yaman. Sabar dulu. Alhamdulillah betul. Baik. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Bukhari Muslim, sebenarnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi. Beliau adalah Abu Ja'far dari Bukhara, dari Uzbekistan. Anak punya teman rahimahullah tapi sudah wafat. Beliau dari Uzbekistan, tentara beliau dari Uzbekistan. Beliau mengatakan memang Bukhara di sana, di tempat kami. Tempat Imam Bukhari itu sekarang ikut Uzbekistan. Imam besar. Beliau meriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani. Beliau adalah Abu Bakar, guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah asbatun nas fi Ma'mar. Memang beliau kali ini meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid, Abu Urwah Al-Basri, Summal Yamani. Beliau pindah ke Yaman, ke Son'a. Beliau meriwayatkan dari Hammam bin Munabbih Abu Uqbah As-San'ani Al-Yamani. Meriwayatkan dari Abi Hurairah. Jadi apa ya? Jadi ada keterkaitan antara mereka semua. Baik. Sekarang masalahnya apa kira-kira? Apa keutamaan Abu Hurairah yang sehingga kita layak meneladani beliau? Beliau masuk Islam, beliau belajar berapa lama? Ya. 8 tahun. Belajar kepada Nabi berapa lama? Siapa yang ingat? Sampai pada berdiri. Bentar, Firdaus dulu. Berapa? 2 tahun. Kurang. Abdul Fattah. 3 tahun. Kurang. Siapa Solihin? 5 tahun lebih. Abdullah berapa? Ayo 4 tahun. Belajar pada Nabi 4 tahun, tetapi menjadi sahabat yang paling hafal hadis. Ini adalah berkah dari kesungguhan dalam belajar. Jadi yang kalau nanti datang murid baru, teman baru, santri baru, jangan dibully, jangan diejek. Engkau santri baru, saya senior, engkau junior. Cuci baju saya, sikat kasut saya. Tak boleh. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Boleh jadi yang datang belakangan malah ilmunya lebih hebat dari kita, nanti lebih diberkahi, lebih ditolong karena dia ikhlas dan bersungguh-sungguh dan seterusnya. Ini terserah Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada sebab pertama datangnya keberkahan, yaitu as-sidqu bit-tijarah, kejujuran di dalam perniagaan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang mana beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. 2 orang yang saling berniaga, ada pembeli, ada penjual, mereka berhak untuk memilih melanjutkan perniagaan ataukah membatalkannya, malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Fa in bayyana wa sadaqa,
burikat lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menerangkan perniagaan itu memang jujur, barangnya demikian dan memang diterangkan. Ini grade-nya grade E, tapi ada silap sikit aja misalnya. Dia cerita baik-baik. Demikian pula pembelinya jujur. Ini duitnya 100 tapi agak koyak sikit aja misalkan. Jangan malah duit palsu yang dipakai. Nah, kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan dengan terang, maka akan diberkahi untuk mereka berdua di dalam perniagaan mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila mereka berdua dusta dan merahasiakan, menyembunyikan aib. Dikatakan, oh ini kereta cantik, ini tengok nih, catnya masih cantik. Ini tak ada eksiden major minor tak ada. Padahal ternyata kalau dinaiki ketam. Wah, tak baik, jalannya macam ketam. Nah, orang-orang yang macam anak kalau beli kereta, anak cuma tengok, oh ini macam cantik kok, tak beli, tak paham. Tapi kalau komen, dia akan paham. Ini keretanya ada kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau orangnya tidak jujur, maka akan rusaklah keberkahan perniagaan mereka berdua. Dari sini tahulah kita bahwasanya kalau perniagaannya itu jujur, baik, maka akan ada keberkahan. Akan menghasilkan keuntungan yang berikutnya dan seterusnya. Berapa banyak orang yang cari untung cepat tapi habis itu kereta rusak, ada accident, atau mungkin penjualnya dapat untung cepat tetapi tahu-tahu kedai terbakar atau ada musibah ini dan itu. Na'udzubillah. Maka yang penting adalah keberkahannya. Bagaimana agar diberkahi? Ikut syariat, ikut perniagaan yang benar. Hadis ini hadis Hakim bin Hizam Al-Qurashi. Beliau kalau tak salah Abu Hisham, anaknya sahabat juga, Hisham bin Hakim bin Hizam. Tayyib, ada keunikan dari sahabat ini. Siapa yang ingat? Ada yang ingat tidak? Keunikan Hakim bin Hizam, sahabat Nabi yang sangat tua ini. Di antara data uniknya apa? Data yang ajaib. Siapa yang ingat? Mungkin perlu dibantu. Beliau masuk Islam umur berapa? Nah, siapa yang ingat ya? 7 tahun. Oh, itu best. Nah, itu macam anak-anak sekarang lah, cepat. Bahkan waktu kecil sudah tahu Islam. Tapi zaman dulu susah masuk Islam. Awal-awal itu susah. Ya. 9 tahun. Masih cepat itu. Siapa tadi yang tunjuk jari anak-anak sebelah sini? Ada yang tunjuk jari kan? Atau ya, yang tunjuk jari? Tunjuk gigi gitu. Oh, hampir betul, ya. Bukan yang kita inginkan, umur berapa beliau masuk Islam? Hakim bin Hizam. Oh, bukan. Ya, mobil 70. Hampir betul. Bentar, ya. 75. Oh, agak menjauh. Tunjuk jari kan tunjuk hidup. Hampir betul. Sikit lagi Abdurrahman. Oh, agak menjauh sedikit ya. Abdurrahman. Sama kok. Ayo 60. Jadi beliau masuk Islam umur 60 tahun. Bayangkan 60 tahun baru masuk Islam. Tapi jangan kita berputus asa. Tidak ada istilah terlambat selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kesempatan, maka apa itu? Kesempatan untuk mendapatkan pahala itu masih terbuka. Beliau wafat umur berapa? Ya, macam mana? Gimana? Masuk Islam umur 60 tahun, wafat umur 7. Pening abang. Ya. 85 tak? Lebih lagi, ya? Sama. Oh, banyak sangat, ya? Oh, masih banyak. Kurang. Berapa? Makin kurang, ya? 120 tahun. Jadi beliau hidup di zaman jahiliyah 60 tahun, hidup di dalam Islam 60 tahun. Beliau wafat usia 120 tahun. Jadi beliau sangat tua, masuk Islam waktu Fathu Makkah. Tapi walaupun beliau itu sudah tua, beliau tidak berputus asa dan tidak malas di dalam belajar. Beliau belajar Quran kepada sahabat yang sangat kecil. Siapa sahabat yang sangat kecil yang pandai Quran? Ibnu Abbas. Tatkala beliau ditanya, gimana engkau
sudah setua ini belajar kepada anak kecil. Ibnu Abbas usianya kecil sekali, Nabi wafat, Ibnu Abbas belum balik. Maka beliau mengatakan, innama ahlakanal kibr, hanyalah yang membinasakan kita adalah kesombongan. Nah, beliau tak sombong walaupun sudah tua-tua macam itu. Nah, kalau di Yaman biasa, bapak tua-tua mereka belajar ngaji, bukan hanya ngaji pada orang Yaman, bahkan ngaji kepada orang-orang ajam macam kita, mereka tak malu. Yang penting adalah ilmu. Itu adalah Hakim bin Hizam. Ada satu data unik lagi, insya Allah anak-anak tahu kok. Hakim bin Hizam, beliau lahir di mana? Jangan cakap di Fauziyah. Di Yaman, bukan? Ya memang di Mekah, betul ya. Bukan, ya. Lahir di mana? Jangan cakap di Pembaringan. Ini kita ingin yang lebih spesifik. Lahir di mana? Memang beliau dari Quraisy. Hakim bin Hizam lahir di mana? Di suatu bangunan yang ya, iya di dalam Ka'bah. Ini keajaiban beliau. Memang beliau dari keluarga besar, bangsawan. Makanya entah bagaimana itu dibawa ke situ. Istri maksudnya siapa? Istri dari bapaknya itu membawa kacau apa nih? Apa namanya? Bapaknya membawa ibunya ke dalam Ka'bah, kemudian lahir anak itu di situ. Memang ini keajaiban. Ini Hakim bin Hizam. Yang itu nomor 1. Nomor kedua, agar mendapatkan keberkahan, yaitu as-sholatu fil id, sholat hari raya. Masalah duit raya nanti, yang penting sholat dulu. Duit raya nanti. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hafsah bintu Sirin Al-Basriyah, dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah, yang mana beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana an nuhrijal huyat wa zawatil khudur ila musallal id. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para wanita yang haid dan para wanita pingitan, gadis-gadis yang dipingit di dalam biliknya itu, untuk keluar ke musalla id, salat hari raya di tanah lapang. Yashhadnal khair wa yad'una ma'a du'ail muslimin wa yukabbirna ma'a takbirihim wa yashhadna barakata wa yarjuna barakata dzalikal yaum. Untuk mereka menghadiri peristiwa Id, bertakbir bersama kaum muslimin untuk bertakbir, berdoa bersama kaum muslimin untuk berdoa, dan mengharapkan keberkahan hari itu. Jadi hari raya itu memang berkah, terutama untuk anak-anak ya, dapat duit raya, dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Insya Allah kita semua diberkahi, terutama adalah berkah ilahiyah. Kalau anak-anak mungkin nanti biasa, nanti siang-siang tanya, ini saya sekian, oh punya saya sekian, lebih banyak, dan seterusnya. Akhirnya bising, akhirnya berkah hilang. Ya, berebut duit raya. Tapi nggak masalah. Nah, sekarang intinya apa? Bahwasanya cara mendapatkan berkah yang kedua adalah ikut sholat hari raya, bukan malah bonteng, bukan malah sibuk main petasan. Di Yaman banyak anak-anak kampung tidak ikut sholat hari raya, tapi malah sibuk main petasan. Imam sudah takbir 7 kali masih main petasan, orang sudah amin masih main petasan, orang rukuk sujud mereka masih main petasan. Ini rugi. Main petasan mestinya bukan di masa itu. Di masa apa? Main petasan. Ya masa apa? Lepas raya. Nah, abang tak kasih ajar ya. Main petasan adalah kalau polis tak nampak. Nanti marah polis. Marah ke orang tuanya. Baik. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini tadi? Iya. Laki nggak perempuan tadi? Aisyah. Bukan Aisyah, ya? Bukan. Pasti kalau yang ditanya yang di sana, insya Allah ada yang tunjuk jari itu. Nanti pulang bilang, oh saya tahu, tapi saya tidak dapat tunjuk. Ya, abang tak tahu, tak nampak lah. Siapa yang ingat? Ummu, ini pahlawan besar Islam dari kalangan wanita. Jangan dilupa. Sedikit lagi, Abu Turab. Ayo, Ummu Atiyah. Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Namanya adalah Nusaibah bintul Harith Al-Ansariyah. Beliau tinggal di Basrah Al-Basriyah.
Di antara keutamaannya apa? Beliau ikut perang bersama Nabi 7 kali. Jadi bukan penakut dan bukan hanya sibuk masalah apa biasanya untuk wanita, tapi bahkan ikut perang. Tapi bukan betul-betul di depan, tapi membantu yang luka, memberi minum orang-orang yang perlu minum. Karena memang semuanya memerlukan, ada yang mengurus ini, ada yang mengurus itu. Tetapi pernah pasukan kafir itu sampai ke tempatnya Ummu Atiyah, maka dilawan. Dilawan pakai apa? Pakai tongkat. Banyak orang kafir mati. Memang pemberani beliau ini, Ummu Atiyah. Ini pahlawan Islam. Dan seterusnya. Kita ambil satu lagi. Kelanjutannya insya Allah di masa hadapan. Mendapatkan keberkahan yang ketiga. Sebab ketiga adalah as-sahur. Yaitu bersahur pada waktu hendak berpuasa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, kalau tak salah Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Pertanyaan untuk anak-anak, ada yang belum tunjuk jari? Hadis siapa ini tadi? Sebentar, mungkin semua sudah ya. Bolehlah Abdurrahman. Hadis siapa tadi? Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Sekarang pertanyaan yang lain untuk anak-anak.